Wah, kita memang dikejutkan ya akhir-akhir ini ya. Tiba-tiba ada pihak kepolisian pada waktu lalu menggeledah lah, itu diduga rumah Jampinsus Kejagung dan lain sebagainya. Konon katanya juga itu buaya versus buaya. Pokoknya sangat buah sekali lah. Ini ada apa? Kenapa harus ada buaya versus buaya misalkan? Ya, memang buaya versus buaya itu pertama kali dikenal ya Polri versus KPK lah. Itu pada waktu lalu. Itu pernah diucapkan ya oleh mantan Kabarizkrim Susno Duaji, cicak versus buaya. Saat ini bukan cicak versus buaya lagi, buaya versus buaya kayaknya ya. Dikarenakan pada waktu lalu sangat heboh sekali. Bukan pada waktu lalu, kemarin, tadi malam. Wah, sangat heboh sekali. Apakah ini buaya versus buaya? Ini kita tinggalkan ya, buaya versus buaya ya. Ya, kejaksaan versus kepolisian dan lain sebagainya. Itu memang opini masyarakat yang berkembang. Dan saat ini kayaknya ini juga buaya versus buaya lagi. Wah. Atau gajah versus gajah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada pelaporan AHY dan Ibas. Ini kan juga sangat mengejutkan sekali. Padahal AHY dan Ibas itu orangnya sangat santai ya, sangat santai. Jarang yang dilakukan itu kontroversi dan lain sebagainya lah. Intinya apa yang dilakukan oleh AHY dan Ibas itu selalu bisa dikatakan tidak menarik lah untuk dikomentari oleh masyarakat ya. Dikarenakan memang AHY dan Ibas itu pendiam kayaknya sih, tidak mau membuat kontroversi dan lain sebagainya. Seperti ya Anda tahu sendiri lah, kalau Pak Jokowi kan suka sekali ya membuat kontroversi, Kaisang juga, Gibran juga. Tetapi kalau AHY dan Ibas itu sama sekali lah tidak mau membuat kontroversi dan membuat polemik di masyarakat. Tiba-tiba ini dilaporkan ke KPK. Konon katanya hartanya itu naik 700%. Ini kan juga sangat lucu sekali ya. Padahal yang disorot itu perusahaan Kaisang yang berhutang hingga 2 triliun lebih, bayangkan. Padahal kalau kita lihat misalkan harta kekayaan Kaisang itu tidak sampai 1 triliunan ya. Tetapi kenapa hutang bisa seperti itu gitu loh. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Seharusnya kan yang dilaporkan Kaisang dong. Kenapa harus seperti ini misalkan? Saya jadi teringat pada waktu lalu ya, itu banyak sekali serangan-serangan kepada Pak Yusuf Kalla. Konon katanya Pak Yusuf Kalla itu mempunyai hutang besar lah, hutangnya triliunan dan lain sebagainya. Bahkan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Yusuf Kalla. Udah diklarifikasi dan itu kecil konon katanya Pak Yusuf Kalla seperti itu. Nah, tapi sangat berbeda sekali dengan perusahaan Kaisang misalnya. Seharusnya Kaisang kan juga menggelar konferensi pers. Harus meluruskanlah isu-isu seperti ini ya. Isu-isu perusahaannya terlilit hutang dan lain sebagainya. Seharusnya menggelar konferensi pers dan diluruskan. Apakah benar perusahaan Kaisang itu, yaitu banyak hutang dan lain sebagainya. Nah, ini seperti terkena jebakannya sendiri gitu loh. Pada waktu lalu pendukung-pendukung Pak Jokowi menyerang Pak Yusuf Kalla dengan hutang menumpuk dan lain sebagainya. Tetapi saat ini yang cukup mengejutkan, perusahaan Kaisang yang ternyata terlilit hutang. Seperti itu. Tetapi yang dilaporkan ini AHY dan Ibas. Kan sangat aneh sekali, sangat aneh. AHY dan Ibas dilaporkan KPK gara-gara hartanya meroket hingga ratusan persen. Seperti ini ya. Ke KPK untuk melaporkan Edi Baskoro dan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dalam hal kita menemukan peningkatan kekayaan mereka melonjak sangat signifikan ketika mereka di fase-fase jabatan-jabatan tertentu. Angka-angka ini muncul adiknya Edi Baskoro, dia mendapatkan penambahan penghasilan atau kekayaan. Karena saya juga heran ya, banyak sekali loh pejabat-pejabat yang naiknya itu gila-gilaan ya. Bisa 1000%, bisa 2000% dan lain sebagainya. Seperti halnya anak Zulkifli Hasan dari Ketua Umum PAN ya. Itu bahkan anaknya, itu naiknya dalam kurun waktu 1 tahun, itu melonjak hingga 1000%. Terusnya ini kan juga diusut lah. Kenapa harus AHY dan Ibas? Apakah AHY dan Ibas ini akan saingan dengan Gibran dan juga Kaisang? Ya memang, ini sama-sama 2 anak cowok lah. Sama-sama 2 anak cowok, seperti halnya Gibran dan Kaisang.
Dan yang satunya menjadi ketua umum partai, yaitu PSI, yang satunya menjadi wakil presiden. Ya hampir mirip-mirip lah. Yaitu yang satunya menjadi ketua umum Demokrat, dan yang satunya juga menjadi wakil ketua MPR. Dan juga ditambah ketua umum Demokrat dan juga menjadi menteri. Ini juga menurut saya bisa menjadi saingan pada Pilpres 2029. Apakah ini terkait pelaporannya untuk membunuh karakter dari AHY dan juga Ibas ya? Dikarenakan memang sangat santai sekali, sangat cool sekali, tidak mau membuat kontroversi seperti yang lainnya. Menurut saya ini juga sangat keren sekali. Tetapi tiba-tiba dilaporkan. Ini kan, wah, akhirnya kan muncul ya setidaknya ya opini yang berkembang. Apakah ini gajah versus gajah dan lain sebagainya. Dikarenakan saat ini banyak muncul isu-isu yang berseliweran ya. Konon katanya buaya versus buaya dan lain sebagainya. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Nah, di sini bahkan juga ada yang wow sekali ya. Kok yang dedengkotnya korupsi nomor 2 di dunia nggak kamu ributkan kawan berapa dibayar. Ini nggak dilaporkan ke KPK. Nah ini malah sangat aneh sekali. Daftar bank penopang gunung hutang perusahaan udang Kaesang. Nah di sini kan sangat lucu ya, Bank Permata, BCA, LPEI, PT Bank SMJ, PT Bank Mas Pion, PT Bank Resona. Ini utangnya 2 triliun lebih loh. Seharusnya kan juga dilaporkan kalau gagal bayar misalkan. Pada waktu lalu juga banyak yang membahas hutang dari Pak Yusuf Kalla. Ternyata Pak Yusuf Kalla sudah mengklarifikasi dan menurutnya itu kecil. Itu jebakan agar Demokrat bisa disetir. Jadi persoalan kenapa mesti nerima hanya karena kalau nolak rekening dikirim duit out dari pemerintah. Bahasa ekor, wah. Ya seperti itulah kalau terbukti korupsi, lucu banget sih. Merapat ke rezim Bowo malah jadi koruptor. Udang Hambalang dan EKTP masuk keluarga ini semua. Apa sih? Ya menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak SBY terkait Hambalang lah, terkait apa, itu memang gorengan-gorengan sudah lama sekali ya. Gorengan-gorengan dari pendukung Pak Jokowi. Tapi saat ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu waduh sangat banyak sekali. Mulai IKN lah, mulai Bandara Kertajati lah, mulai bendungan-bendungan lah, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali loh. Itu, aduh hanya pucuk kukunya Pak Jokowi lah yang mangkrak di era Pak SBY. Jadi jangan digoreng-goreng, saat ini sudah nggak mempan lah. Jangan lupa, wah, orang lalai jadi pejabat kok cepet banget kaya. Emang gajinya berapa sih? Masa bayaran nggak aneh sih, dia sibuk ngurusin AHY tapi buta kalau bosnya banyak disebut terlibat di pengadilan. Serangan terbuka nih, cuma rakyat yang makin melarat lumayan buat nyapres. Emang bisa asal laporan gitu tanpa bukti. Saya kenal nih yang baju putih, hahaha. Siapa emangnya yang baju putih ya? Ya seperti itulah. Tapi memang sangat bau sekali ya. Ini sangat di luar dugaan dan kemungkinan AHY dan Ibas kaget tiba-tiba dilaporkan. Padahal juga waduh, sibuk kerja lah, tidak mau mengurusi perpolitikan. Yang mengurusi perpolitikan saat ini kan Pak Jokowi. Dikarenakan Pak Jokowi sudah bersafari politik. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.